Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuni Andriani dengan NIM 083 2020 0074. Di sini saya akan memaparkan tentang cara mengolah karyawan dalam sebuah perusahaan pertanian. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen produksi dan operasi Ibu Masliyah Misau Adam, SPMSI. Nah, uh, jawabannya adalah bagaimana cara kita mengolah karyawan dalam perusahaan pertanian. Yang pertama, bagaimana cara kita menentukan terlebih dahulu hal yang dibutuhkan karyawan dalam pengembangan dirinya. Hal tersebut harus juga dianalisis secara tepat, yakni segala macam permasalahan di masa kini dan begitu juga tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan. Kemudian menentukan sasaran yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan dari program pengembangan. Begitu juga harus ditentukan metode serta program pengembangan yang tepat. Kemudian menetapkan isi program di mana program tersebut disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, misal keterampilan bagi karyawan yang akan membantunya menyelesaikan pekerjaan agar lebih baik dan optimal. Kemudian mengidentifikasi prinsip belajar yang dipakai sebagai tolak ukur dan parameter yang tepat untuk mengukur keberhasilan pengembangan karyawan. Kemudian melaksanakan program pengembangan sesuai dengan program yang telah disusun dan ditetapkan. Terakhir, melakukan penilaian dari pelaksanaan program. Hal ini penting untuk proses dari evaluasi apakah program pengembangan tersebut memang berjalan serta berdampak sesuai dengan target atau malah sebaliknya. Nah, dalam menjalankan tugas pekerjaannya, setiap karyawan ini membutuhkan pengarahan. Nah, pengarahan ini bertujuan agar para karyawan lebih memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian para karyawan akan bersedia melaksanakan tugas pekerjaannya yang dengan maksimal. Nah, ada 3 jenis pengarahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu yang pertama orientasi, di mana biasanya dilakukan pada karyawan baru agar mengetahui dan mengenal seluk-beluk perusahaan. Namun program orientasi juga dapat diterapkan pada karyawan lama untuk memfresh apa saja yang menjadi tujuan perusahaan. Kemudian perintah, yaitu permintaan dari pimpinan kepada karyawan yang ada di bawahnya untuk melakukan suatu pekerjaan pada saat tertentu. Perintah dibagi menjadi 3 macam, yaitu perintah umum dan khusus, perintah lisan dan tertulis, serta perintah formal dan informal. Kemudian terakhir pendelegasian wewenang, yakni di mana kepada karyawan untuk mengurangi beban tugas pekerjaan tertentu. Mungkin itu saja jawaban dari saya mengenai bagaimana cara kita mengolah karyawan dalam sebuah perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.